Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surakarta. Saya Raula Samsul Amarila dari SMP Negeri 15 Kota Surakarta yang berperan sebagai supervisor. Kemudian ada rekan saya Haryanto dari SD Negeri Gulon sebagai coach. Saya Sri Lestari dari SD Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta sebagai coach. Selamat menyaksikan demonstrasi kontekstual kami coaching dalam supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Raul. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik ini Pak Raul. Baik. Tadi saya lihat di buku agenda itu sepertinya Pak Haryanto mau melakukan proses coaching ya hari ini dengan Bu Lestari. Benar Bapak. Untuk hari ini saya tadi mempunyai rencana bahwa hari ini saya akan melaksanakan proses praktek coaching dengan Ibu Sri Lestari. Nah, jadi nanti dengan Bu Sri Lestari akan melaksanakan coaching jam 1 ya Pak ya? Jam 1 betul, di Bapak. sekolah. Betul. Oke. Oke. Luar biasa sekali. Jadi saya mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Haryanto, yaitu ketika melakukan proses coaching nanti berarti ada kompetensi yang akan ditingkatkan atau akan dilatih lagi, gitu ya Pak ya. Kemudian sebelum jenengan memulai proses coaching ini, saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian. Saya akan mengamati apa yang jenengan lakukan dengan Bu Sri Lestari, kemudian saya akan menilai apa yang jenengan lakukan. Rubrik penilaiannya itu yang pertama nanti apakah proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Gitu. Masih ingat dengan alur tirta ya Pak? Ya, alhamdulillah masih Bapak. Masih. Yang pertama ada Tujuan, terus identifikasi, reaksi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Baik, dari proses alur theta tadi saya pengen tahu Pak, dalam proses coaching nanti jenengan ingin mengembangkan kompetensi apa dari proses tersebut? Rencana yang saya ingin kembangkan Pak Raul untuk proses coaching nanti yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Oke. Terus yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah nanti dengan pertanyaan yang berbobot. Betul. Berarti ada tiga kompetensi inti yang ingin jenengan capai gitu. Kira-kira apakah dari ketiga hal tersebut, ketiga kompetensi tersebut ingin Anda capai semua atau ada beberapa yang memang menjadi prioritas utama dari Pak Haryanto? Kalau untuk rencana itu nanti saya hanya akan memfokuskan pada dua Bapak. Pada dua, dari tiga itu cuma Tidak, dua ya? Dua. Yang pertama yaitu kalau saya mungkin masih kurang utang di mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, satu mengajukan pertanyaan berbobot, yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Oke, ada dua hal itu ya. Kalau kehadiran belum mungkin sudah relevan dan mungkin sudah bisa. Oke. Jadi mungkin hanya Dua itu ya, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke. Nah, kira-kira kalau dua kompetensi inti tersebut yang ingin capai, kemudian indikator keberhasilannya apa Pak? Indikator keberhasilan yang dilaksanakan yaitu saya itu bermaksud agar nanti mungkin dari Bu Sri Lestari itu bisa yaitu menemukan langkah-langkah atau jalan keluar tentang masalahnya sendiri. Gitu. Berarti indikator keberhasilannya kalau Bu Sri Lestari itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang disampaikan. Ya, betul. Oke. Itu rencana. Termasuk alur tirtanya juga ya, berarti Ya. alur tirtanya juga terlaksana, kemudian Bu Sri Lestari juga bisa menemukan solusi atas masalah yang disampaikan. Oke, jadi ini data awal untuk
sebelum jenengan masuk ke proses coaching, data awal ini nanti akan saya gunakan untuk mengamati proses coaching yang jenengan lakukan. Akan saya sesuaikan, nanti kita bahas lagi di pasca observasi, gitu ya Pak ya. Siap Pak. Apakah ada kendala? Alhamdulillah dan ini tidak Pak. Saya sudah siap untuk melaksanakan coaching dengan Ibu Sri Lestari. Jadi selamat melaksanakan coaching. Nanti kira-kira apa yang menjadi kekurangan atau sesuatu yang perlu disampaikan nanti tinggal dicatat dulu aja Pak. Nanti kita bahas bersama-sama setelah kegiatan coaching selesai. Begitu. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak Arianto untuk waktunya. Selamat melaksanakan coaching dengan Bu Sri Lestari. Semoga mendapatkan manfaat. Amin. Terima kasih Pak Raul atas dukungan dan motivasinya hingga saya nanti bisa melakukan coaching dengan lancar dengan Bu Sri Lestari. Silakan. Assalamualaikum Bu Sri Lestari. Waalaikumsalam Pak Das. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah ini agak mendung, tapi alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya Bu. Tumben Ibu Sri Lestari ini mau adakan coach dengan saya Iya. Nah, terus yang ingin saya tanyakan hal yang pertama Bu Sri Lestari, karena mungkin waktunya nanti juga tidak terlalu lama. Yang pertama langsung saja, mungkin tujuan dari Bu Sri Lestari melakukan diskusi pada hari ini itu apa Bu Sri Lestari? Ini Apakah Pak. yang bisa saya bantu? Iya, ini ada sedikit keresahan. Ya. Bahasa ibu-ibu ini keresahan Pak. Kebetulan kan saya di sekolah itu mendapatkan amanah di bagian kurikulum, tapi ada sedikit keresahan terkait dengan beberapa guru, terutama guru yang secara usia itu di atas 40 tahun gitu. Beberapa guru itu ketika mengajar itu masih belum memaksimalkan penggunaan IT dalam pembelajaran, padahal secara fasilitas itu sudah tersedia lengkap. Oh gitu ya Bu, jadi masalahnya mungkin dari rekan-rekan Bu Sri Lestari, mungkin karena umurnya sudah 40 tahunan nah jadi mungkin belum fasih dalam menggunakan IT Bu. Iya. Jadi mungkin bisa mengganggu tentang pembelajaran yang ada di sekolah Ibu Bu. Iya betul. Itu masalahnya. Terus kira-kira hal yang pertama yang mungkin Ibu Sri Lestari dalami, nah kira-kira pada saat Ibu Sri Lestari itu mendapati hal seperti itu, kira-kira apa yang Ibu Sri Lestari lakukan? Oke. Awalnya memang ketika melihat ada beberapa guru yang mengajarnya itu masih belum memanfaatkan IT, sementara anak-anak zaman sekarang itu kan kedekatannya dengan IT itu luar biasa ya Pak. Iya. Awalnya merasa sangat bagaimana begitu nih, jadi ada rasa tidak nyaman, pengen mengingatkan, rasanya juga ewo-ewo begitu. Nah, akhirnya saya diskusi dengan panjenengan ini dalam rangka nanti siapa tahu ada gambaran-gambaran dari permasalahan saya nanti itu pemecahannya seperti apa begitu. Gitu. Jadi Ibu Sri Lestari juga sudah sedikit banyak sudah melakukan untuk sebenarnya ingin mengajak teman-teman untuk menggunakan IT itu tadi, tapi mungkin karena Bu tadi ada rasa ewo-perkewo itu tadi Bu. Nah, terus kira-kira selain itu mungkin di dalam kegiatan yang Ibu lakukan setiap harinya, apabila ingin mencapai suatu tujuan itu kira-kira Bu Sri Lestari untuk waktu ini di angka berapa nih Bu? Kalau dengan posisi saya sekarang itu sebenarnya saya yakin itu sudah di angka 6 atau 7 Pak. Seperti itu. Padahal kalau keberhasilan itu mencapai 9 atau mungkin 10? Wah, kalau 10 terlalu tinggi ya Pak ya. Paling nanti dari angka 6 atau 7 itu bisa meningkat di angka 8 atau 9 itu udah menurut saya udah keren. Terus sebenarnya kalau misalkan berarti kan di angka 6 ya. Nah, Ya. terus kira-kira hambatan apa Bu kok sampai ada kondisi seperti itu selain tadi jenengan perkewo tadi? Ya. Yang pertama memang saya paham gitu, karena dunia
dunia zaman sekarang itu berbeda dengan dulu ya. Waktu saya atau mungkin rekan-rekan kerja yang secara usia itu sudah di atas 40 itu kan mungkin kemampuan secara IT itu kan belum didapatkan dulu waktu kuliah seperti itu. Hanya mengandalkan pengalaman ketika di lapangan. Nah, untuk mengupgrade ini butuh sebuah strategi sebenarnya. Sudah ada sih bayangan-bayangan dalam pikiran saya. Nanti teman-teman guru itu mau seperti apa. Cuma memang belum action saja. Mungkin, nah Bu Sutari kan mungkin tadi dari Bu Sutari kalau untuk tercapainya suatu tujuan kan mungkin tadi di angka 8 sekarang kan mungkin baru 6. Nah itu terus rencana atau indikator keberhasilan untuk mencapai keberhasilan itu tadi, rencana yang akan Ibu Lestari lakukan kira-kira apa Bu? Kalau apakah rencana sudah ada saya, gambaran? nanti mohon masukannya ya Pak ya. Iya, siap. Kalau rencana yang ada di pikiran saya itu yang pertama saya nanti mau mempraktekkan dulu, ya, saya melakukan pembelajaran. Jadi sudah sebenarnya, cuman kayak mau dibikin sebuah rekaman seperti itu. Nah, nanti saya coba mengupload di YouTube dari rekaman video pembelajaran saya, ya, seperti itu. Harapannya nanti terutama rekan-rekan guru ketika melihat video pembelajaran yang berbeda itu bisa ada sedikit inspirasi seperti itu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya berencana pengen mengkomunikasikan permasalahan ini ke kepala sekolah. Setelah saya komunikasi ke kepala sekolah, harapannya nanti ada sebuah istilahnya itu sistem atau semacam observasi atau monitoring dari bapak kepala sekolah itu tentang pembelajaran teman-teman, dan dari proses seperti ini nanti ada kayak semacam masukan yang bisa langsung disampaikan ke teman-teman. Terus, nah itu tadi kan rencana dari Ibu Lestari ya, untuk mungkin bisa mencapai tujuan yang seperti yang diinginkan Bu Lestari. Terus kira-kira untuk mengetahui keberhasilan yang mungkin dicapai dari teman-teman Ibu Lestari sendiri, indikator keberhasilannya nanti sampai mana Bu, teman-teman? Dari yang saya rencanakan, berawal dari permasalahan saya, rencana aksi yang tadi saya sampaikan, itu harapannya nanti dari hasil refleksi atau seperti dari bapak kepala sekolah atau mungkin rekan sejawat seperti itu, nanti meningkat dari yang sebelumnya. Selain itu juga ketika saya menanyakan umpan balik ke teman-teman setelah ke teman-teman guru dan juga anak-anak ketika habis pembelajaran itu ada dampak yang positif seperti itu. Sebenarnya bagus sekali Bu rencana Ibu Lestari mungkin untuk meningkatkan dari berbagai praktek mungkin dengan teman-teman sejawat agar mungkin bisa mengikuti jejak Bu Lestari, mungkin bisa tadi sebagai keberhasilan untuk menggunakan IT tadi ya. Nah terus untuk rencana yang akan Ibu Lestari laksanakan, nah itu kan mungkin kan tadi sudah ada indikator, sudah mungkin Bu Lestari sampai di angka berapa, terus semua itu rencana yang Ibu Lestari yang grafik tadi kira-kira kapan akan panjenengan mulai? Secepatnya Pak. Jadi nanti setelah coaching ini selesai, saya akan berusaha untuk tadi karena rencana saya ingin membuat sebuah video. Sebenarnya pengen ikut lomba Pak, tapi terlambat seperti itu. Jadi dari video saya sampaikan, saya upload di YouTube begitu karena ada website sekolah. Nah, seperti itu yang bisa dilihat oleh rekan-rekan sejawat seperti itu, dan komunikasi dengan bapak kepala sekolah setelah saya selesai membuat konten video saya seperti itu. Terus seandainya Ibu Lestari nanti melaksanakan rencana itu, tadi kan mungkin sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, ya. Nah, adakah pihak lain yang mungkin terkait dengan rencana yang akan Ibu Lestari laksanakan ke depannya? Pasti ada ya. Nanti saya butuh bantuan dari teman-teman juga, ya. Teman-teman dari sekaligus teman itu sebagai observer, sekaligus nanti biar bisa belajar, gitu, mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terus tim IT yang ada di sekolah juga saya butuh bantuan. Jadi banyak ya Bu Banyak, yang ya. terlibat untuk melaksanakan yaitu keberhasilan yang akan dicapai tentang penggunaan IT tadi. Ya. Mungkin dari Bu Lestari sendiri saya akui mungkin sudah banyak rencana-rencana yang akan dilaksanakan
untuk menggerakkan para teman-teman sejawat untuk bisa menggunakan IT gitu. Nah, terus selanjutnya, nah, dari tadi kan sudah Ibu Sutari akan melaksanakan mungkin secepatnya. Nah, kira-kira adakah hambatan selain itu lagi Bu untuk tadi? Nih, kalau dalam benak saya itu hambatan itu setiap program itu pasti ada. Pasti ada. Nah, ketika nanti ada hambatan, seperti misalnya ya, kalau biasanya itu hambatannya ketika ada program seperti itu memang program itu berjalan, tetapi kadang kurang lemah dievaluasi. Nah, seperti itu. Nah, nanti karena sudah terkadang ada permasalahan seperti itu, maka di program ini nanti saya sangat berharap dan bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah untuk bisa mengevaluasi apa yang saya rencanakan ini dengan baik agar tidak menjadi program yang sia-sia seperti itu Pak. Bahkan nanti kalau bisa ada momen di pembinaan atau workshop atau inisiatif seperti itu bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman. Sip, Bu Sutari, bagus mungkin rencananya. Semoga rencana Ibu Sutari yang ingin menggerakkan teman-teman sejauh tadi dapat berhasil. Amin. Mungkin, nah, terus setelah mungkin berdiskusi dengan saya mungkin dari tadi, sudah adakah gambaran tentang permasalahan Ibu tadi? Alhamdulillah lebih jelas sekarang ya. Jadi ketika ditanya Pak ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan ke saya itu membuka pikiran saya. Oh ternyata nanti identifikasinya seperti ini, hambatannya apa, kekurangannya apa, seperti itu jadi tergambar jelas sekarang Pak. Lebih lega. Alhamdulillah Ibu. Iya. Mungkin saya di sini sedikit membantu Ibu Sri Lestari untuk menemukan solusi atau langkah-langkah yang akan Ibu Sri Lestari laksanakan untuk kedepannya untuk menggerakkan itu teman-teman sejawat tentang penggunaan IT. Mungkin hanya itu Ibu Sri Lestari yang saya tanyakan. Mungkin Bu Sri Lestari ada masalah lain selain itu? Sampun Pak. Sudah, ya. Terima kasih Ibu Sutari. Mungkin bisa rencana-rencana Ibu tadi bisa diimplementasikan di sekolah panjenengan. Ya. Dan saya tunggu untuk cerita baiknya kembali. Nah, semoga rencana apa yang dilaksanakan Ibu Sutari dapat berjalan lancar dan menghasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan Ibu Sutari. Terima kasih Pak Jadi, Arianto. mungkin itu Bu Sutari. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik. Setelah Pak Haryanto melaksanakan proses coaching tadi dengan Bu Sri Lestari, saya ingin meminta waktunya sebentar. Kita ingin ya berbincang-bincang dulu tentang kegiatan supervisi ini. Saya ingin mendengarkan apa yang menjadi perasaan Pak Haryanto ketika melaksanakan coaching tadi. Ya, bagaimana perasaannya, Pak? Alhamdulillah Pak Raul, perasaan saya setelah melakukan coaching lega Pak. Lega. Berarti tujuannya tercapai ya Pak ya? Alhamdulillah tercapai. Tercapai. Karena Ibu Sekretari sudah mungkin bercerita banyak Iya. pada saat praktek coaching itu tadi Pak. Ya, tadi ada dua kompetensi inti yang ingin kembangkan ya, fokus ya. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan. Kemudian tadi di awal saya tanyakan apa namanya indikator keberhasilannya kalau algoritma sudah sesuai. Yang kedua adalah bisa menemukan masalah dan solusinya sendiri. Tadi sudah setelah saya amati sepertinya sudah terlaksana dengan baik semuanya dua-duanya. Alhamdulillah Pak Raul, semua sudah berjalan lancar dan dari Bu Sri Lestari juga sudah lega, sudah senang bisa menemukan masalah dan bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi ini. Gitu. Saya juga tadi pas melihat panjenengan melakukan coaching itu sepertinya performanya sudah sangat bagus sekali gitu. Terima kasih. Tapi mungkin ada, kalau boleh saya menyampaikan saran, ada sedikit sekali Pak yang ingin supaya lebih meningkat lagi, supaya lebih keren lagi proses coachingnya tadi Pak. Persilahkan Pak, malah lebih baik itu Oh iya. ke depan saya. Ya, tadi itu saya mengamati Pak, ketika proses coaching jenengan mencoba mendengarkan aktif, tapi di momen-momen tertentu itu jenengan seperti tidak sabar gitu, ketika mendengarkan keluh kesah dari Bu Sri Lestari. Apakah betul seperti itu tadi Pak? Betul Pak. Oh iya. Ya mungkin nanti di kompetensi inti itu kan salah satunya tadi mendengarkan dengan aktif ya. Mungkin bisa agak
direm sedikit nanti ketika mendengarkan itu supaya lebih sabar, supaya ada rasa nyaman dari coachingnya juga, gitu ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja masukan dari saya. Proses yang saya lihat tadi secara umum keseluruhan sudah sangat bagus sekali, tapi kalau dari Pak Haryanto sendiri kira-kira ada kekurangannya tidak Pak dari proses coaching tadi Pak? Kalau saya Pak Ya. Laul, mungkin karena ini merupakan pelajaran dari saya, mungkin kan karena berbeda dengan orang lain yang dihadapi, mungkin berbeda situasi gitu. Ya. Kalau saya mungkin pada saat menanyakan pertanyaan berbobot mungkin Pak Ya. Raul, nah itu yang mungkin masih kurang Ya. karena mungkin belum bisa menggali sepenuhnya. Oh iya. Itu. Tadi sempat coba ditanyakan ke Bu Lestari tidak? Melakukan refleksi dengan Bu Lestari atau tidak Pak? Kalau tadi Bu Lestari itu yang intinya Iya. dia itu sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Nah, itu Ya. alhamdulillah lega. Tapi kan mungkin saya sendiri Ya. itu belum agak lega karena mungkin saya sebagai coach itu belum bisa menampilkan pertanyaan yang berbobot yang mungkin menggali keseluruhan dari permasalahan freestyle tadi. Itu Tidak, Pak. tidak apa-apa Pak, itu saya lihat juga sudah sangat bagus sekali. Saya yakin Pak Haryanto bisa lebih berkembang di area tersebut. Pak Haryanto bisa lebih banyak berlatih, banyak mengembangkan kemampuan di bagaimana menciptakan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi soalnya apa yang ditanyakan dari Pak Haryanto juga sudah sangat luas melihat dari berbagai sisi. Terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Laul dan saya sendiri mungkin kedepannya akan terus berlatih dan mungkin mencari bahan-bahan ataupun mencari pembelajaran-pembelajaran lain tentang teknik coaching, jadi bisa melakukan teknik coaching itu tadi dengan baik dan mungkin lebih baik dari hari ini tadi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Amin. Terima kasih Pak Rabu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Raul. Ya, selamat siang Pak Haryanto. Selamat siang Pak Raul. Ya, saya minta waktunya sebentar ya Pak. Ya. Oke, siap Pak Raul. Mungkin tinggal Ini kosong. Oh iya, ini kosong nggak ada jam pelajaran. Alhamdulillah. Oke. Mungkin ini percakapan kita tidak lama. Saya ingin ya mendengarkan keluh kesah atau cerita dari Pak Haryanto tentang apa yang dialami di kelas maupun di sekolah atau masalah. Jadi ini nanti tidak lama, kemudian harapannya dari sini nanti saya mendapatkan cerita dari Pak Haryanto, bukan dari sisi saya. Sekarang kalau dari sisi Pak Haryanto, apa yang diharapkan dari sesi ngobrol kita siang ini Pak? Sebenarnya untuk tujuan dan yang saya harapkan dalam sesi diskusi ini Pak Raul, saya ingin mendapatkan solusi mungkin dari Pak Raul ataupun dari mungkin tentang apa yang menjadi masalah saya pada di kelas Pak. Dan saya kan ini mengajar kelas 5 baru sekitar 3 bulan ini gitu. Oke, mengajar kelas 5 ya. Mengajar kelas 5 berarti pengen dapat solusi dari permasalahan di kelas 5. Gitu Pak. Kalau boleh tahu masalahnya apa Pak? Kelas Nah, 5. sedikit cerita gini Pak Raul. Ya. Sebenarnya saya itu agak sungkan bercerita dengan Pak Raul itu karena mungkin sudah guru sudah beberapa tahun hanya masalah seperti itu kok tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi berhubung ini ada Pak Raul, jadi saya mungkin sedikit cerita. Sekalian mungkin. Begini Pak Raul, nah, mungkin kan saya mengajar di kelas 5 itu kan kurang lebih sudah 3 bulan ini. Ya. Tetapi dalam kelas itu ada beberapa siswa atau murid di kelas saya yang kebetulan itu kurang begitu semangat Pak. Kurang semangat. Oke, dalam menerima materi yang saya ajarkan. Nah, di situ terkadang malah siswa itu rame sendiri ataupun malah terkadang mengajak bicara kemana.
itu mungkin. Terus yang selanjutnya terkait kurangnya bersemangat dalam menerima pembelajaran yang saya ajarkan, Iya. nah itu jadi siswa itu kurang fokus pada materi yang saya ajarkan. Oke. Gitu. Itu kalau di kelas 5 itu jumlah siswanya berapa? Jumlah siswanya alhamdulillah ini 28. 28. Oke, dari 28 tadi yang Pak Haryanto anggap itu kurang bersemangat atau sering nangis sendiri itu kira-kira berapa orang, Pak? Sebenarnya tidak lebih dari 5. Tidak lebih dari 5. Berarti sudah Pak Haryanto sudah melakukan identifikasi anak-anak tersebut ya. Oke. Sekarang kurang dari 5 itu selama ini apa yang sudah Pak Haryanto lakukan terhadap 5 anak tersebut atau secara umum ke kelas 5? Setelah saya amati dan mungkin selama 3 bulan ini Pak Raul ya, untuk anak yang pertama itu karena anak yang pertama itu tidak bisa membaca. Kelas 5 tidak Kelas bisa 5 itu membaca. tidak bisa membaca. Saya sudah koordinasi mungkin dengan guru di kelas bawah yang mungkin membersamai dari kelas 1 sampai kelas 4 Ya. itu saya sudah koordinasi bahwasanya dulu pernah koordinasi dengan orang tua Ya. ternyata orang tuanya itu no respon gitu. Terus kita sudah di kelas 5 padahal kelas 5 ini kan sebentar lagi ada AMPK. Ya. Nah, kalau tidak bisa membaca itu bagaimana? Itu masalah bagi saya. Ya. Oke. Terus yang selanjutnya mungkin anak-anak yang lain karena mungkin beberapa hari ini saya itu diberi tugas tambahan nih Pak. Nah itu saya itu hanya bisa mungkin menerangkan dengan ceramah dan mungkin langsung memberi tugas kepada anak. Oke. Jadi mungkin pemikiran saya itu anak itu kurang bersemangat itu karena mungkin dari metode saya Selalu monoton gitu Ya, aja. gitu Pak. Berarti dari 5 anak tadi itu yang satu tidak bisa membaca, yang lain itu karena mungkin merasa monoton dengan metode yang Pak Haryanto lakukan. Oke, karena posisi Saya rasa seperti iya, itu. oke. Berarti Pak Haryanto sudah melakukan identifikasi masalah tersebut, kemudian sudah melaksanakan apa lagi, Pak? Kira-kira, Pak? Saya kemarin sudah berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah. Oke. Dan di sini kalau mungkin tahun-tahun kemarin yang saya laksanakan itu pada saat siswa ada di kelas 5 tidak bisa membaca itu saya jadikan petugas undang-undang. Oh, betul. Waktu Jadi upacara ya? ya paling tidak dia itu selalu belajar dan belajar membaca. Tapi kemungkinan kok anak itu sulit Pak untuk yang di kelas 5 tahun ini. Iya. Karena Yang satu saya itu itu ya? sudah tanya itu dari orang tuanya no respon No respon itu yang mencoba mencari tahu Pak Haryanto sendiri atau Kalau guru kelas bawah? ke orang tua itu Guru saya kelas baru bawah. tanya ke Oke, kelas bawah. berarti sudah melakukan koordinasi ke guru kelas bawah, tapi itu yang orang tua sendiri Pak Haryanto Belum. belum ya, cuma mendengarkan dari Ya. guru yang kelas bawah gitu ya. Oke. Kalau yang masalah yang kedua Pak, yang anak merasa metode Pak Haryanto dalam mengajar itu monoton itu bagaimana? Kemarin sebenarnya sempat pada waktu pembelajaran yaitu IPAS Ya. dan anak-anak itu saya bawa keluar Ya. Nah, keluar itu dalam artian pembelajaran di luar kelas. Ya. Nah, ternyata sebenarnya itu sudah sedikit mengurangi rasa itu. Nah, anak-anak juga sudah aktif dan mungkin anak-anak yang kelima itu juga misalnya kelompok juga aktif di dalam kelompoknya. Tapi kok saya merasa itu belum sempurna. Oh, gitu. Kan tidak mungkin Ya. pembelajaran di luar kelas Iya, terus. betul. Sesuatu barangkali ada materi-materi tertentu yang mengharuskan di dalam kelas ya Pak ya. Oke, jadi dari Pak Haryanto juga untuk mengatasi masalah yang kedua ternyata sudah ada caranya, sudah pernah dilakukan mungkin Ya. tapi kurang maksimal Kurang gitu maksimal. ya. Oke. Nah, dari identifikasi masalah yang sudah dilaksanakan, kemudian rencana-rencana yang sudah dilaksanakan tadi, kira-kira ada tidak rencana yang belum kesampaian Pak? Sebenarnya kalau rencana saya di awal, Ya. sebenarnya kalau mungkin di SD Gulokan ada bantuan dari pemerintah itu mendapat Chromebook.
hampir 15 Chromebook, dan sebenarnya nanti itu akan saya gunakan untuk pada waktu pembelajaran. Jadi setidaknya anak-anak itu mungkin kan sekarang kita mengikuti zamannya gitu Pak. Karena kalau masalah mungkin IT enggak itu mungkin dia itu antusias dan mungkin lebih aktif ya, untuk bertanya apabila dihadapkan pada suatu IT project. Jumlah siswa 28, Chromebooknya 15, berarti dua orang ya? Dua orang. Oke. Itu untuk yang masalah yang kedua. Kalau yang masalah yang pertama? Kalau masalah yang pertama, jujur saja sebenarnya saya itu ingin koordinasi dengan orang tua. Oke, bisa memanggil orang tuanya gitu ya, ngobrol langsung ya. Terus yang kedua saya koordinasi dengan ibu kepala sekolah, karena ibu kepala sekolah itu pernah berpesan dengan bapak ibu yang lainnya apabila mungkin membutuhkan suatu bantuan itu harap bercerita saja. Nah, mungkin nanti saya akan bercerita dengan ibu kepala sekolah, mungkin kalau ibu kepala sekolah berkenan mungkin ada membantu, misalnya membantu mengajari membaca ataupun orang tua gitu ya, dari kepala sekolah gitu. Nah, kira-kira dari dua rencana yang sudah akan dilaksanakan itu tadi, kira-kira mau dimulai kapan Pak ini? Kalau untuk yang Chromebook yang pertama itu nanti paling tidak saya akan coba 1 minggu 2 kali dulu Pak, mungkin mulai minggu depan. Nah, kalau untuk koordinasi dengan orang tua, nanti saya akan coba WA dulu orang tuanya, misalnya besok bisa ketemu langsung, besok saya akan koordinasi dengan orang tuanya. Sudah tahu latar belakang dari orang tuanya? Kalau latar belakang orang tuanya jujur saja Pak, kalau untuk biaya di bulan itu ternyata latar belakangnya itu mungkin hanya pekerja. Jadi orang tua itu misalnya sudah menyekolahkan anaknya di sekolah itu pasrah ke sekolah. Nah, itu seperti itu Pak. Jadi borong entah anaknya mau jadi apa ya sudah pasrah dengan pasrah seperti itu. Berarti di sini rencana yang tadi sudah mau dijabarkan, sudah akan dilaksanakan. Tadi waktunya sudah, kemudian pihak-pihak yang terkait tadi sudah mau di kepala sekolah, kemudian orang tua, dan mungkin guru-guru yang bisa membantu yang membawa pengetahuan sebelumnya tentang siswa-siswa tersebut. Kan guru kelas 1, guru kelas 2 untuk mengajari membaca itu kan mungkin lebih sabar gitu. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi apa yang disampaikan Pak Haryanto itu sebenarnya Pak Haryanto sudah tahu ada masalah di kelasnya, sudah bisa melaksanakan verifikasi, sudah tahu mau melakukan apa untuk menyelesaikan masalah tersebut, sudah tahu siapa saja yang akan diajak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut saya ini tinggal pelaksanaannya saja, tinggal memantapkan hati untuk melaksanakan ini, karena kadang ketika nanti kita menemukan kendala ketika melaksanakan pekerjaan tadi ya, itu kadang kita sudah males atau kita sudah tidak pengen mengerjakannya lagi gitu. Ya, bagus sekali dorongan dan bantuannya dari Pak Raul, ataupun misalnya nanti ada masalah apa lagi mohon bantuannya dari Pak Raul. Yang penting apa yang tadi sudah direncanakan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kemudian nanti progresnya itu selalu dilaporkan ke kepala sekolah, evaluasi tetap dilaksanakan, dan semoga masalah yang ada di kelas 5 ini tadi bisa terselesaikan, karena memang pasti setiap hari pasti akan timbul masalah-masalah baru ya Pak. Betul. Itu untuk sesi coaching kali ini. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi dari Pak Haryanto. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Raul yang sudah memberi saya gambaran cukup luas tentang masalah saya di kelas, mungkin langkah-langkah apa yang harus saya laksanakan nantinya. Karena dengan coaching ini saya menjadi lebih termotivasi untuk bisa melaksanakan apa yang terbaik untuk murid saya di kelas ini. Gitu. Ya, saya tunggu kabar baiknya nanti penyelesaian masalah dari kelasnya Pak Haryanto.
nanti semoga ada kemajuan. Begitu ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Pastinya saja Pak Raul. Ya, siap. Semoga bermanfaat kegiatan coaching kita di siang hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah perbuatan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Raul. Assalamualaikum Mbak Raula. Waalaikumsalam Bu Tari. Selamat siang. Selamat siang juga. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Raula siang hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bu Tari bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak Raula. Oke. Kita akan melakukan coaching pada kesempatan siang hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, jadi nanti tidak banyak waktu yang kita butuhkan. Insya Allah cuma sebentar saja. Nah sebelumnya ini saya penasaran nih, pengen tanya sama Pak Raula. Sebenarnya ada yang pengen disampaikan nggak pada coaching siang hari ini? Ini saya kan wali kelas 8A. Hmm. Saya itu sering mendapatkan apa ya, semacam komplain dari teman-teman yang mengajar di 8A kalau anak-anak saya itu Hmm. kurang bisa diatur, kurang bisa diberikan disuruh diam, disuruh tenang itu agak susah. Jadi saya pengen berbagi keluh kesah dengan Bu Tari. Barangkali nanti Bu Tari itu punya apa ya cara-cara untuk supaya saya bisa menghadapi menyelesaikan masalah ini. Oke baik. Jadi tadi anak-anaknya Pak Raul gitu. Yeah. Ini Pak Raul mendapatkan beberapa keluhan dari wali kelas terkait dengan anak-anaknya Pak Raul itu susah diatur seperti itu. Oke, maklum ya SMP ya Pak ya. Oke. Nah dari coaching ini nanti Pak Raul pasti punya tujuannya. Nah, tujuan yang pengen Pak Raul dapatkan dari percakapan kita siang hari ini nanti apa? Saya pengennya ya saya punya sudut pandang lain, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Oke. Selain dari solusi yang saya pikirkan, Mm-hmm. barangkali nanti dari Bu Tari juga mempunyai wawasan yang lain, pandangan yang lain tentang masalah ini, barangkali bisa saya terapkan. Oke. Jadi dari permasalahan tadi atau keresahan yang Pak Yeah. Raul rasakan, Yeah. ingin di akhir percakapan ini nanti Yeah. mendapatkan solusi, Ya betul. terutama sudut pandang yang lain dari apa yang sudah Pak Yeah, Raul betul. pikirkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya tadi kan ada masalah ya, Yeah. masalah terus Pak Raula ingin mencapai Yeah. nanti di akhir percakapan ini tujuannya seperti apa. Yeah. Nah kalau kita identifikasi dulu Yeah. Pak Raul dari permasalahan yang tadi Pak Raula hadapi tadi, kira-kira potensi untuk Pak Raula itu bisa menyelesaikan permasalahan ini ada di angka berapa kalau 1 sampai 10? Ada di angka 8. 8 ya? 8. Hmm. Cuma saya kan ya pengennya bisa lebih gitu. Oh gitu. Iya, pengennya bisa lebih. Pengennya lebih dari 8. Ya. Kalau 8 berarti nanti pengen ditingkatkan di angka 9 ya. Oke. Ya. Dari 8 ke angka 9 lumayan ya. Ya. 8 itu udah bagus kan. Bagus, ya. Pengen ditingkatkan lagi agar lebih manjur seperti Ya, itu Pak gitu. betul. Oke. Tadi permasalahan seperti itu. Potensi keinginan pengen dari angka 8 dinaikkan ke angka 9. Ya. Nah, dari untuk menaikkan angka dari 8 ke 9 itu yang sudah Pak Raula miliki apa saja potensinya? Saya itu kemarin coba memanggil beberapa anak. Ya. Satu saya panggil beberapa anak yang dalam tanda kutip itu yang sering dibicarakan oleh guru gitu ya. Oh, iya. Dikatakan rame, dikatakan susah diatur dan lain sebagainya. Saya coba ajak ngobrol. Kemudian ternyata saya menemukan beberapa fakta yang lain dari sudut pandang siswa sendiri, dan itu berbeda dari yang disampaikan oleh guru. Terus yang kedua saya juga ya berupaya untuk konfirmasi pada guru mapel yang bersangkutan yang mengajar di 8A itu. Ya ternyata memang tidak semua mapel itu yang anak-anak bisa seperti itu, hanya mapel-mapel tertentu saja. Oh gitu. Iya. Jadi ternyata anak-anak itu semacam bosan dengan metode yang digunakan itu aja, atau gurunya tidak menarik atau asik dengan dirinya sendiri gitu. Jadi itu mungkin seperti salah satu protesnya anak-anak gitu, cuma disampaikan dengan cara yang kurang pas. Oke baik. Tadi sudah Pak Raula sudah berusaha memanggil beberapa anak yang sering dibicarakan oleh guru-guru atau wali kelas, mengkonfirmasi, dan ternyata hanya di beberapa mapel saja anaknya Pak Raula itu
tidak istilahnya tidak bisa diatur, tidak fokus. Iya. Jadi tidak di semua maba. Iya, betul. Dan akhirnya ada sedikit mengerucut ya, mengerucut Iya. begitu, ada beberapa guru yang mengajarnya belum sesuai dengan yang anak-anak inginkan. Iya, Seperti itu. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Cukup itu saja sebenarnya. Itu. Iya. Oke. Kadang anak-anak bosan terus ya bikin kritikan ya namanya juga anak. Oke, baik. Sebenarnya sudah berhasil untuk mengidentifikasi ya, Iya. Pak Raula. Nah, permasalahan berikutnya yang perlu digali untuk mencapai apa yang Pak Raula inginkan tadi, ada hambatan nggak kira-kira? Saya itu bingungnya mau menyampaikan ke guru yang bersangkutan. Bingung ya? Ya, karena kalau saya yang menyampaikan itu kesannya kok seperti menggurui, kurang pas kalau saya. Iya. Yang kedua, memang guru-guru yang bersangkutan itu memang kurang terbuka terhadap kritik gitu. Kritik dan saran dari anak-anak itu memang terbuka, kurang terbuka. Jadi saya bingung, saya harus lewat mana gitu untuk menyelesaikan masalah. Oke. Tadi Pak hambatannya menurut Iya. Pak Raula itu bingung dalam hal komunikasi ya, titik Iya. tekannya ini berarti Iya. ya. Menyampaikan ke guru yang bersangkutan Oh, kalau begitu. anak-anak itu nggak mau diaturnya itu karena ternyata metode guru tersebut yang kurang bagus. Oh, begitu. Iya. Ini Karena kalau saya ngobrol sama gurunya itu, mm-mm. sudut pandangnya itu anak-anak yang salah terus gitu. Bukan dari kepala sendiri terhadap diri sendiri itu tidak, tapi dari anak-anak terus yang salah anak suka diatur begini dan sebagainya. Oke, berarti ini terkait dengan sudut pandang terhadap permasalahan Iya, ya Pak Raula. betul. Kalau menurut Pak Raula itu justru di bagian guru atau metode pengajaran Iya. guru yang kurang pas, namun dari guru yang bersangkutan ketika dengan berusaha Iya, menyampaikan itu ternyata justru Iya, dari anak dari seperti anak, itu. betul. Oke. Jadi Pak Raula itu merasa ada yang nggak nyambung begitu Pak. Iya, betul. Sebenarnya Seandainya saya yang menyampaikan ke guru, ini loh masalahnya di kelas ini tuh seperti ini, itu kan kok sepertinya saya kurang pas gitu. Mungkin secara usia, secara jabatan itu memang saya lebih di bawahnya. Oh begitu. Iya. Jadi secara usia kerja itu Iya. Pak Raula lebih junior begitu Iya, ya betul. kalau dibilang. Kemudian Oke, ya memang wajar ya. Ya. Wajar ketika kita lebih muda itu biasanya lebih sungkan untuk Iya. menyampaikan dia yang lebih senior atau lebih tua. Selain cara yang tadi kan tadi komunikasi ya Pak Iya, Raula. betul. Komunikasi dengan guru yang bersangkutan. Sudah pernah mencoba cara lain belum? Ini saya baru mau coba menyampaikan ke bagian kurikulum Mm-mm. karena yang mengatur guru di pembelajaran itu kan di Kurikulum. ya Mm-mm. bisa disampaikan itu kan di bagian kurikulum. Mm-mm. Nanti ketika supervisi atau ketika ada dari pengawas itu kan juga nanti bisa masuk ke situ identifikasi masalah itu. Atau dari evaluasi per kelas itu nanti bisa disampaikan. Jadi biar yang menyampaikan tadi permasalahan akar permasalahan tadi itu dari kurikulum atau dari kepala sekolah bukan dari saya, tapi sumbernya itu dari saya. Oke, bagus. Baik, ini kayaknya keren ya Pak ya. Iya. Jadi jenengan ingin mempunyai tangan panjang dari permasalahan panjenengan Iya. itu melalui Peran bidang lain gitu. kurikulum. Iya, yang Oke. lebih tepat menangani Iya. itu. Oke. Bagus. Nanti dari kurikulum atau Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah Iya. nanti yang menyampaikan ke guru sehingga Iya. tidak ada rasa sungkan atau Iya, bagaimana betul. begitu. Iya. Oke. Berarti ini Pak Raula nanti komunikasi terlebih dahulu ke kurikulum atau ke Iya. kepala sekolah. Mungkin nggak kurikulum. Oh, begitu. Kalau Iya. jika memang dibutuhkan, karena kan memang kadang ada satu dua guru yang memang dalam tanda kutip agak susah diberitahu ya. Itu Iya. kan memang harus orang yang lebih tinggi jabatannya yang bisa Oke, memberitahu. ya, ya. Kalau dari kurikulum beda lagi nanti. Ya, Oke. beda. Dan ini kan rencana dari Pak Raula. Iya. Selain tadi mengkomunikasikan dengan kurikulum, ada rencana lain nggak? Mungkin itu dulu. Itu dulu mau dicoba sambil- dulu ya? Ya, Oke. sambil saya coba ketika pembinaan ke anak-anak juga saya Mhm. sampaikan bahwa boleh protes tapi dengan cara yang lebih bagus, dengan cara yang lebih elegan. Jadi secara persuasif ke anak-anak juga iya, ke guru yang bersangkutan juga iya walaupun lewat orang lain atau dialog. Oke, baik. Komunikasi ke kurikulum, Iya. sistem ya otomatis Iya. ya, dan persuasif ke siswa. Ya, Oke, karena bagus. saya sebagai wali kelas 8A. Kalau menghadapi sebuah permasalahan ya Pak Raul ya, tadi kan dari masalahnya sudah Pak Raul sebutkan, terus identifikasi permasalahan sudah, rencana juga sudah. Iya. Nah nanti indikator dari keberhasilan rencana Pak Raul itu apa?
rencana indikator keberhasilan dari saya itu berarti kalau satu anak-anak itu antusias belajarnya itu tinggi atau sudah berubah dari kondisi sebelumnya. Gitu. Anak-anak sudah tidak izin keluar lagi, terus laporan dari guru-guru yang bersangkutan bisa berkurang. Oke. Jadi indikatornya kalau anak-anak itu sudah antusias belajar, nyaman, tingkat izinnya rendah gitu ya. Ada perubahan dari guru yang bersangkutan. Oke. Ini progres ya Pak Raul ya. Progres dari guru yang bersangkutan. Oke, bagus. Ini indikator keberhasilannya. Nah, untuk mencapai indikator ini tadi, Pak Raul kira-kira membutuhkan bantuan siapa saja? Oke, kalau itu berarti saya dari kurikulum. Kurikulum. Oke. Kurikulum sekarang tidak bisa berarti nanti butuh bantuan dari kepala sekolah. Kepala sekolah. Ada lagi yang lain? Mungkin sudah. Butuh bantuan dari orang tua mungkin atau semua warga sekolah butuh nggak? Kalau itu mungkin tidak. Belum ya? Belum. Oke, Karena berarti. mungkin masih bisa diselesaikan. Oke. Karena kaitannya dengan bagaimana proses belajar mengajar, mungkin orang tua belum terlalu tidak terbuka di situ. Dari kurikulum kepala sekolah. Kalau evaluasi dari rekan sejawat nanti butuh nggak? Itu harusnya betul. Butuh ya? Harusnya betul ya. Nah, yang terkait dengan evaluasi atau refleksi nanti? Itu nanti di kegiatan supervisi itu kan ada. Nah itu mungkin disampaikan di situ. Oh, di situ ya. Iya, karena ada rekan sejawat itu kan. Bagus banget. Sip, Pak Raula. Nah, tadi sudah sampai di indikatornya seperti apa, terus Bapak itu butuh bantuan siapa saja untuk mencapai indikator tadi. Nah, sekarang yang namanya menjaga sebuah komitmen itu kan gak susah ya, Pak Raula ya. Nah, ini nanti cara biar Pak Raula nanti itu tetap komit dalam mencapai tujuan ini nanti itu seperti apa? Cara saya supaya tetap komitmen ini ya, tetap komitmen. Itu jadi karena saya ini adalah wali kelas di 8A, otomatis apa yang terjadi di kelas tersebut adalah menjadi kewajiban tanggung jawab saya. Ya, maka saya berusaha untuk mengingat kembali tugas dan peran saya di kelas tersebut. Oke. Ya, saya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas tersebut di kelas yang bersangkutan. Kalau boleh saya simpulkan, Pak Raula karena posisi sebagai wali kelas ingin memaksimalkan tupoksi dari Pak Raula seperti itu. Harapannya kalau sudah memaksimalkan tupoksi, itu semangatnya Pak Raula nular begitu ya ke teman-teman yang lainnya. Gitu. Jadi anak-anak juga belajarnya juga bagus, prestasinya juga bagus. Luar biasa. Ini jarang orang seperti Pak Raula itu. Luar biasa. Ya. Semoga nanti apa yang sudah Pak Raula rencanakan, terus tadi sudah ada urut banget tuh dari identifikasi, rencana, terus indikator keberhasilan, bahkan hambatannya seperti apa, yang terlibat siapa saja sudah ditentukan dengan baik. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik rencana ini nanti. Nah, setelah proses coaching ini nanti ya, nanti Pak Raula berharap apa yang Pak Raula rencanakan bisa diterapkan dengan baik di sekolah. Gitu nih. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan baik. Nah, sebelum saya tutup Pak Raula nih, dari proses coaching ini nanti, ini tadi nih, Pak Raula sudah ada merasa perbedaan dari sebelumnya apa masih merasa nggak enak atau nggak nyaman gitu? Ada. Masih ada ya? Ya karena ini kan masalahnya tadi seperti diurai gitu. Jadi saya jadi lebih jelas harus memulai menyelesaikan ini dari mana, harus dengan siapa, kapan dan seterusnya. Jadi kalau kemarin kan ya seperti saling menyalahkan, kalau yang sekarang ini kan sudah mulai terurai. Jadi saya bisa mulai dari mana, komitmen saya seperti apa, kapan dan sebagainya. Oke, baik. Jadi memang ketika ada permasalahan didiskusikan atau di coaching seperti ini menjadi lebih nyaman. Seperti itu. Terima kasih Pak Raula atas waktunya kesempatan siang hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di pertemuan atau coaching berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.